Hai 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 Sobat IBH Gold. Sejak dulu, emas merupakan salah satu bentuk investasi yang populer di masyarakat. Logam mulia ini dianggap sebagai aset yang nilainya tidak mudah turun. Namun, seiring waktu berjalan, aset kripto seperti Bitcoin mulai dilirik sebagai pilihan instrumen investasi oleh sejumlah calon investor, termasuk para investor Bitcoin Indonesia. Seperti emas, Bitcoin juga dianggap memiliki nilai aset yang tak mudah goyah sekalipun kondisi ekonomi sedang melemah. Karena sifat ini, Bitcoin pun kerap dijuluki sebagai emas digital. Pada episode kali ini, IBH Gold akan membahas: bingung investasi emas atau Bitcoin? Simak perbedaan keduanya. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini ya. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel IBH Gold. 1. Bentuk aset. Selain populer sebagai perhiasan, emas juga merupakan pilihan investasi yang menguntungkan karena memiliki nilai yang lebih stabil. Aset investasi tersebut memiliki dua bentuk, yakni fisik berupa logam mulia dan digital. Untuk emas logam mulia, pemilik dapat menyimpannya sendiri atau di box deposit yang disediakan lembaga keuangan. Sementara itu, bentuk fisik dari emas digital disimpan di lembaga penjaminan. Di sisi lain, Bitcoin hanya berbentuk digital. Oleh sebab itu, aset kripto pertama yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada 2009 ini tidak bisa dimiliki dalam wujud fisik. Bitcoin berbentuk saldo yang disimpan dalam buku besar publik bernama rantai blok atau blockchain. Bitcoin biasanya disimpan di dalam komputer pribadi dengan file wallet. 2. Ketersediaan aset. Pada zaman dahulu, emas kerap digunakan sebagai mata uang dengan nilai besar. Hal ini yang membuat logam mulia tersebut menjadi pilihan investasi. Bukan tanpa alasan pula emas disebut sebagai logam mulia. Emas berasal dari sumber daya alam terbatas dan langka yang ketersediaannya tidak diketahui secara pasti. Berbeda dengan emas, Bitcoin merupakan aset digital yang bisa diketahui jumlahnya. Para investor juga bisa mengetahui jumlah Bitcoin yang beredar di pasaran secara transparan. Untuk diketahui, total Bitcoin yang tersedia mencapai 21 juta. Hingga Januari 2022, sebanyak 18,92 juta diantaranya sudah diperdagangkan. 3. Penetapan harga beli dan jual. Seperti diketahui, harga emas dipengaruhi oleh sejumlah hal, seperti ketidakpastian kondisi global, penawaran dan permintaan emas, kebijakan moneter, inflasi, serta nilai tukar dolar Amerika Serikat. Saat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, harga emas berpotensi mengalami kenaikan. Sementara itu, ketika inflasi meningkat, harga emas pun juga akan lebih mahal. Hal tersebut tidak berlaku pada Bitcoin. Aset kripto ini tidak memiliki sistem terpusat yang mengatur harga beli dan jual. Salah satu faktor yang memengaruhi harga Bitcoin adalah perubahan pasar ekonomi, misalnya penurunan nilai aset investasi lain dan inflasi. Selain itu, harga Bitcoin juga bisa dipengaruhi oleh media sosial. Investor retail kerap terpengaruh oleh tokoh atau influencer ternama. Sebagai contoh, harga suatu aset kripto bisa mengalami kenaikan besar hanya karena Elon Musk mencuri tentang potensi aset kripto tersebut. Kemudian, harga Bitcoin juga ditentukan oleh permintaan industri keuangan tradisional dan perusahaan besar. 4. Faktor resiko. Emas memang dinilai memiliki harga yang lebih stabil. Meski demikian, terdapat beberapa risiko investasi yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah emas palsu. Jika tidak memahami kandungan dan kadar emas, investor berisiko tertipu dengan keberadaan emas palsu. Kemudian risiko terbesar dari investasi emas adalah kehilangan kepemilikan. Jika tidak disimpan dengan benar, logam mulia ini bisa hilang. Oleh sebab itu, investor harus menyimpannya dengan aman, misalnya di dalam brankas di rumah atau menitipkannya di bank atau pegadaian. Sementara itu, salah satu resiko dalam investasi Bitcoin adalah nilai yang lebih volatil ketimbang emas. Menurut kalian, gimana nih berita yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.